Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, perkenalkan nama saya Novia Sri Haryati. Ya. Saya mahasiswa Stikim Indonesia Maju. Di sini saya meminta waktunya sama Mbak Ibu Supila ya, untuk menjelaskan tentang penyakit apa itu rematik. Ya. Sebelumnya, Mbak udah tahu belum rematik itu? Sepengetahuan Mbak itu apa rematik itu? Belum Rematik itu belum pernah dengar ya? Apaan ya? dengar tapi penyakitnya belum tahu. Oke, baiklah. Biar kita nggak lama-lama, di sini saya udah bawa secara leaflet berbentuk elektronik ya, Mbak di sini dilihat. Ya. Di sini saya menjelaskan tentang pendidikan kesehatan pada usia lansia, di mana Mbak usianya berapa tahun ya Mbak? 59. 59. Apa itu rematik ya? Rematik itu Mbak bisa lihat sebentar. Rematik di sini adalah suatu kumpulan ya. Apa kumpulan apa sih? Gejala-gejala atau adanya peradangan pada daerah persendian. Biasanya kalau dengkulnya sakit atau nyeri-nyeri di sendi di tangan bisa. Atau mungkin Mbak kenal namanya, ada yang namanya asam urat. Nah, itu kata lainnya. Nah, rematik di sini baca berupa gangguan kekakuan di mana berbentuk bengkak sendinya, berbentuk kemerahan pada daerah-daerah sendi atau jaringan sekitarnya. Nah, itu sumbernya ada dari Adelia tahun 2011. Apa sih penyebabnya rematik, Mbak? Nah, Mbak bisa lihat di sini penyebab rematik ada karena infeksi pada tulang, kemudian karena cedera atau jatuh, misalkan jatuh tiba-tiba yang tidak diobati, nah itu. Yang ketiga karena gemuk atau obesitas, nah kalau kata istilah gedut gitu, melebihi berat badan normal. Kemudian yang terakhir karena ada hormonal, gangguan hormonal ya Mbak. Terus gejalanya apa aja kalau rematik itu? Nyeri sendi Mbak, nyeri sendi di tulang, di tangan, di kaki. Nah itu biasanya menuju ke sana. Terus kaku sendinya, bengkak. Terus juga ada gangguan fungsi sendi yang lain, misalkan ketika jalan ketuk. Nah bisa juga. Dan satu lagi kadang tuh sendinya berbunyi gitu. Mbak pernah ngalamin nggak? Oh pernah ya. Nah, kletuk-kletuk ya Mbak. Makan jamu ya Mbak. Ya udah kita nggak usah ini ya. Satu lagi, rematik ada dua ya Mbak. Rematik itu bisa karena pada persendiannya kan, kalau tulang-tulang itu Dengkul. nah dengkul, nah di sendi-sendi ini. Nah contoh yang namanya disebutnya ada banyak, ada rheumatoid arthritis, ada namanya osteoporosis, osteoartritis, dan juga bisa asam urat. Nah, itu pada sendinya. Kalau sendi itu antar pelengketan. Yang kedua, sendinya terjadi pada jaringan di sekitarnya. Gitu. Contohnya pada jaringan tulang, jaringan otot atau tendonitis, atau pada daerah fibrosis jaringan ikatnya. Gitu, tergantung pemeriksaan. Oke, terus lanjutannya apa sih kalau rematik itu? Kalau lama-lama nggak disembuhin, dia bisa nanti perubahan sendi. Misalkan jadinya kalau bengkak didiemin aja, kan pernah ngeliat ya kan Mbak? Jadinya sakit. Terus di sini kita bikin berat badan turun Mbak. Kenapa? Ya karena kalau udah sakit kita jadinya males untuk jadi berat badan turun juga, kurang darah juga. Karena kan di tulang itu buat bentuk darah, gitu. Produksi darah tuh di situ. Kemudian ada demam, kropos tulang juga, bikin kecacatan yang paling fatal. Dan satu lagi nyerinya tuh yang tidak tertahankan atau nyerinya yang semakin meningkat. Ya, terus selanjutnya, nah
rematik itu sebenarnya harus ke dokter. Ya, kita bisa harus ke fasilitas kesehatan, kita periksa, nanti dilihat sama dokter, dikasih obat-obatan. Ada obat yang diminum. Nah, kalau yang bisa dilakukan di rumah juga ada, Mbak. Mbak mau tahu nggak? Oke, yang pertama bisa pakai latihan pergerakan. Contoh Mbak jalan-jalan depan rumah bentar. Kemudian bisa olahraga ringan aja ya Mbak. Kemudian istirahat juga harus cukup. Nah, sama satu lagi, jangan lupa periksa kesehatan secara teratur atau berkala. Konsul ke dokter. Iya, pinter Mbaknya. Nah, di sini saya punya beberapa contoh yang bisa perawatan kalau lagi sakit rematik di rumah. Sebelum ke dokter bisa dilakukan di rumah. Yang pertama pakai kompres air hangat, ya. Kompres air hangat, pakai kom. Nah, di sini saya kasih tahu. Nggak boleh pakai es ya? Nah, kalau pakai es itu boleh, tapi kalau dia nggak merah, Mbak, bengkak tapi nggak merah. Tapi kalau kompres air hangat itu pada daerah yang bengkak, tapi juga merah. Makanya pakai kompresnya air hangat. Nih. Ya, sebentar. Selain kompres juga ada makanan yang harus dihindari ya Mbak. Contohnya di sini saya bawa ada kacang-kacangan, kacang apa hijau, kedelai, kacang tanah. Nah terus habis itu organ dalam hewan. Apa kalau bahasa istilah tuh kayak semacam usus, hati, ampela tuh dikurangin. Terus makan, nah jeroan. Terus pakai yang santan-santenan nggak boleh dikurangin. Terus juga kayak buah-buahan itu ada durian, alpukat yang bau-bau tajam, ya Mbah ya. Dan satu lagi kalau sayuran tuh kangkung, bayam dan alkohol. Oke. Selain kompres, di sini saya akan kasih contoh pakai penggunaan jahe ya Mbah. Nih, untuk selain kompres, saya mau kasih pengobatan menggunakan jahe. Yang pertama disediain itu adalah jahe secukupnya. Habis itu saya udah punya yang dicuci, dibersihin tadi. Kemudian jahe ini habis dicuci diparut. Nah, diparut. Nah, habis diparut nanti di tangan Mbah atau di kaki Mbah itu dipopokin ya Mbah ya. Oke, itu yang sederhana aja di rumah. Oke. Sampai sekarang jelas Mbah? Insyaallah jelas. Ya, jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini dimengerti ya Mbah dan bisa dipakai nanti di kehidupan kalau Mbah sakit rematik ya. Ya udah. Ada yang mau ditanyain nggak Mbah? Udah ngerti? Oh ya udah. Kalau gitu terima kasih ya Mbak atas waktunya. Semoga bermanfaat dan Mbak selalu sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.